Segala hal yang terjadi dengan timnas Indonesia memang cukup membuat kita bangga. Meskipun ada beberapa orang atau kelompok yang berusaha merusak harmonisasi tim, tapi secara umum tim Garuda benar-benar menunjukkan kalau mereka solid. Nah, yang menarik di timnas generasi saat ini, banyak sekali pemain yang merumput di luar negeri. Dan sedikit banyak itulah yang membuat level permainan Indonesia secara umum meningkat. Indonesia yang awalnya pun memang tidak diunggulkan untuk lolos karena berada satu grup dengan 3 tim raksasa Asia yang difavoritkan untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Meski begitu, pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu justru menilai timnas Indonesia punya potensi untuk membuat kejutan di ajang kelas dunia ini. Hajime Moriyasu mengakui bahwa tim Merah Putih kini menjadi kuda hitam di grup C yang menurutnya Indonesia adalah kekuatan baru yang perlu diwaspadai. Bahkan menariknya, pelatih 56 tahun itu berani menjagokan timnas Indonesia bisa lolos dari grup C mendampingi Jepang. Timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang dari grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kata Hajime Moriyasu kepada media Jepang Nikkei Asia dilansir dari Japanese Station. Sejatinya pujian Hajime Moriyasu ini jelas bukan tanpa sebab. Seperti yang kita tahu, timnas Indonesia sudah membuat kejutan dalam 2 pertandingan pertama di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 dan Australia dengan skor 0-0 pada bulan lalu, yang notabene kedua tim tersebut merupakan tim langganan Piala Dunia. Apalagi di laga selanjutnya bulan ini, Indonesia juga mendapat tambahan tenaga baru setelah proses naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano Reinders rampung dilakukan. Meski begitu, calon lawan timnas terdekat yakni Bahrain sempat sesumbar jelang matchday ketiga di pekan ini. Pelatih Bahrain Dragan Talajik mengaku akan bertanggung jawab penuh setelah timnya menelan kekalahan menyakitkan 0-5 dari Jepang bulan lalu. Dia juga berjanji akan membawa Bahrain bangkit pada laga-laga berikutnya dimulai saat menjamu timnas Indonesia. Ya, diketahui semakin mendekati hari pertandingan, pelatih Dragan Talajik meningkatkan intensitas latihan dari timnas Bahrain. Menyetat media Al Watan News pada Minggu 6 Oktober, Bahrain kini menjalani 2 sesi latihan dalam sehari, yakni pagi dan sore. Selain itu, proses latihan ini juga diawasi langsung oleh staf teknis yang dipimpin Dragan Talajik untuk memastikan semua pemain mengikuti instruksinya. Dragan Talajik jelas menargetkan timnya bisa menyapu bersih kemenangan dari 2 pertandingan ini demi membayar kesalahan setelah kalah telak 0-5 dari Jepang pada matchday kedua grup C September lalu. Sementara Bahrain digenjot latihan ekstra, skuad Garuda diketahui telah berkumpul di Bahrain sejak hari Minggu kemarin. Berdasarkan pantauan di media sosial, sejumlah pemain pro juga terlihat sudah bergabung seperti Ivar Jenner, Tom Hai, hingga Sandy Walsh. Sintayong juga membeberkan jadwal para pemain akan lengkap dan tiba di Bahrain jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut. Pelatih asal Korea Selatan itu menjelaskan para pemain abroad akan segera menyusul dan dijadwalkan akan tiba paling lambat pada Senin ini. Kendati begitu, Sintayong membawa kabar buruk terkait salah satu kiper timnas Indonesia yakni Marten Pas yang disinyalir bakal datang terlambat untuk bergabung bersama timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi Bahrain. Diketahui bahwa Marten Pas masih harus bermain bersama FC Dallas dalam pertandingan di MLS atau Liga Amerika Serikat menghadapi Portland Timbers. Namun terlepas dari itu, tim Merah Putih sendiri langsung menggelar latihan perdana setibanya di Bahrain kendati skuad belum komplit. Dalam unggahan video akun Instagram Timnas Indonesia @timnasindonesia, Ratu Aja ceria menyelimuti para pemain yang menjalani sesi latihan tersebut. Skuad Garuda juga dalam kondisi yang baik dan sangat antusias untuk menyambut laga kontra Bahrain. Momen menarik lainnya terlihat ketika Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Sandy Walsh melakukan sebuah permainan. Pihak yang kalah mendapatkan hukuman disentil, di mana pada momen yang terekam, Rizky Ridho menjadi pemain yang disentil. Selain para pemain, menariknya staf pelatih termasuk Sintayong melakukan tantangan crossbar challenge atau menendang bola mengenai mistar. Sang pelatih kepala sukses menjalani tantangan tersebut karena tendangannya membentur mistar gawang. Melihat hal ini, tentu saja harapannya suasana tersebut dapat membangun semangat dan motivasi para penggawa untuk menampilkan performa terbaiknya di 2 laga Oktober ini. Jika nantinya skuad Garuda bisa mengalahkan tuan rumah Bahrain, Indonesia berpeluang naik 7 tingkat di ranking FIFA.
Ya, berdasarkan simulasi ranking FIFA di situs Football Ranking, Timnas Indonesia akan mendapatkan 16,89 poin bila menundukkan Bahrain. Sebaliknya, tim berjulukan Garuda itu bakal kehilangan 8,11 poin andai takluk. Namun jika hasil seri, skuad Garuda akan memperoleh 4,39 poin dan Bahrain akan minus 4,39 angka. Berdasarkan ranking FIFA terbaru per 19 September, Timnas Indonesia menempati posisi ke-129 dengan 1124,17 poin. Sedangkan Bahrain di posisi ke-76 lewat angka 1315,49. Kemenangan atas Bahrain akan menghasilkan 1141,6 poin untuk Timnas Indonesia. Dan jelas Garuda bakal melangkai 7 negara di ranking FIFA dengan menempati urutan ke-122. 7 negara yang di atas tim merah putih ialah Timnas Republik Afrika Tengah, Timnas Niger, Timnas India, Timnas Sierra Leone, Timnas Zimbabwe, Timnas Cyprus, dan Timnas Estonia. Namun hitung-hitungan itu bersifat perkiraan dan masih bergantung hasil negara-negara lainnya dalam FIFA Matchday periode 7 hingga 15 Oktober.